Jang U menyembunyikan mata Jin Buyon yang sudah berubah warna karena tidak ingin kondisi semakin tidak terkendali. Apabila putra mahkota mengetahui siapa Jin Buyon sebenarnya, Jang U memberi penekanan bahwa tidak boleh ada yang tahu, hanya dirinya yang boleh sedekat itu. Naksu bertanya dengan heran kenapa Jang U dan putra mahkota sampai tiba di tempatnya. Mereka berdua menjawab bahwa Naksulah yang memanggil mereka berdua untuk menyelamatkannya. U dan putra mahkota sedang membahas untuk menangkap Jinmo dan antek-anteknya. Ketika melihat batu gioknya bercahaya, pandangan putra mahkota tertuju pada kura-kura yang datang mendekat. Rupanya itu adalah kura-kuranya yang dibawa oleh Jin Buyon. Bersamaan dengan itu, pintu menuju ke penjara tiba-tiba terbuka hingga mereka sampai di tempat Naksu. Dengan terus terang, Ratu ingin melakukan penukaran tubuh dengan wanita muda, dan gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh ketua Sorim. Pikiran Jang U berpusat pada satu kesimpulan bahwa Jin Buyon adalah Naksu, tapi dia mencoba untuk menyangkalnya karena dirinya bertugas untuk membasmi para pemindah jiwa. Putra mahkota pamit untuk kembali lebih dulu. Dia menyerahkan kura-kura miliknya kepada Naksu. Jang U dan Naksu sepakat untuk bersikap layaknya orang asing, bersikap seperti tidak saling mengenal dengan tugas mereka masing-masing. Jinmo mengumpulkan semua organisasi tersembunyinya dan berkata, begitu musim kemarau tiba, batu es akan diturunkan dari langit dan mereka akan berkuasa selama-lamanya. Putra mahkota menolak dengan keras tujuan Jinmo karena hal itu akan membahayakan rakyat bawah. Bersamaan dengan itu, Jang U keluar dari penjara penyihir dan Yul datang dengan memimpin semua penyihir Sorim. Jinmo marah karena putra mahkota telah mengkhianatinya dan bekerja sama dengan Jang U untuk menghancurkannya. Jang U membuka tabir di mana Jinmo dan organisasinya bertemu. Jang U memecah dirinya menjadi beberapa bagian lalu masuk ke masing-masing pintu. Jinmo tertegun ketika melihat batu es mengembang di depan pintu penjara lalu membawanya ke tempat Naksu berada. Jinmo menemukan batu es di dalam rangka tubuh tengkorak. Dia mengambilnya lalu dengan bantuan Naksu, batu es itu berhasil diserap oleh tubuh Jinmo yang membuat Jinmo mati mengering karena batu es itu kosong dan menyerap energi Jinmo. Raja marah karena Sorim telah membunuh Jinmo dan semua organisasi gelapnya tanpa persetujuan darinya. Teguran keras Raja melayangkan kepada Park Jin karena dialah ketua Sorim. Ratu terkejut ketika mendengar bahwa Jinmo telah meninggal karena keinginannya untuk kembali muda tidak akan terkabul. Kura-kura milik putra mahkota masuk ke dalam laut. Naksu kira kura-kura itu akan kembali ke tempat asalnya, tapi ternyata Naksu salah. Ternyata kura-kura itu membawakan Naksu perisai Jinyoon dari tengah laut. Tuan Jin menyambut kedatangan Naksu di depan gerbang penjara. Dia senang ketika melihat putrinya berhasil menemukan perisai miliknya. Yul mengatakan kepada Naksu bahwa Jinmo mengendalikan pemindah jiwa menggunakan lonceng dan bisa jadi kejadian tragis di Sorim 3 tahun yang lalu bukan keinginan Naksu melainkan perbuatan Jinmo yang mengendalikannya. Naksu berkata kepada Yul bahwa dirinya dan Jang U akan bersikap tidak saling mengenal dan dia harap Yul pun juga begitu. Di hadapan semua orang, Naksu berkata bahwa dirinya berhasil menemukan perisai emas dan dirinya pantas menjadi ketua Jinyoon yang baru. Dia berkata bahwa dia sudah membunuh Jinmo dengan membuatnya menelan batu es kosong. Di lain sisi, Ratu dan keponakannya berniat masuk ke dalam penjara untuk menemukan Jinmo. Salah satu tetua menyuruh Jang U untuk menangkap pemindah jiwa yang Jang U biarkan lolos. Pemindah jiwa yang dimaksud adalah Naksu dan para tetua tidak tahu bahwa Naksu masih hidup dan hidup di tubuh Jin Buyon. Batu giok milik Jang U bersinar yang menandakan bahwa Naksu tengah memanggilnya. Di lain tempat, giok milik Naksu juga bersinar. Jang U merasa bahwa Naksu sangat kejam karena mereka harus berhadapan sebagai pemindah jiwa dan pemburu jiwa. Ratu dan keponakannya berhasil menemukan Jinmo yang sudah mulai mengering. Mereka berdua memaksa Jinmo untuk mengatakan di mana dupa pemindah jiwa terakhir disimpan. Jinmo tertawa. Dia menyuruh Ratu mendekat lalu menusuk perutnya karena di sanalah dupa pemindah jiwa terakhir disimpan, lalu melakukan pemindah jiwa dengan keponakan Ratu. Jang U melihat mata Naksu berubah warna menjadi biru merekah. Dia menciumnya hingga kembali ke warna asal. Raja senang melihat Jinmo masih hidup meskipun berada di dalam tubuh keponakan Ratu. Bersamaan dengan itu, keluarlah para pemindah jiwa dari belakang raja. Beberapa di antara mereka adalah tetua penyihir dan mereka pernah menjadi guru Jang U. Ketika baru sampai di Sorim, Jang U tertegun ketika melihat beberapa peti mati dan teman-temannya yang menangis.